Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Derajat Habibi dengan NIM di 230101010104. Di sini saya akan menjelaskan konsep manusia dalam Islam dan peran agama dalam kehidupan bermasyarakat dengan untuk menjawab soal ujian akhir semester ini. Dengan dosen pengajar Bapak Abdurrahman SSMAK. Konsep manusia dalam Islam, yang pertama, manusia memiliki martabat tinggi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki martabat tinggi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala karena memiliki akal, moral, dan rasa. Selain itu, manusia juga memiliki derajat yang tinggi sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban. Yang kedua, peran manusia sebagai khalifah di bumi, di mana manusia sebagai khalifah di bumi memiliki peran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tugas lainnya. Yang pertama, menjaga lingkungan. Manusia harus menjaga lingkungan hidup sebagai amanah yang harus diemban dengan serius. Manusia dapat menjaga lingkungan dengan cara menghemat energi, menggunakan produk daur ulang, dan menanam pohon. Menjaga keadilan, manusia harus mengamalkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Menjadi pemimpin, manusia harus menjadi pemimpin yang siap mengemban amanah, yang memiliki sifat penting, berani, bertanggung jawab, cerdas, kuat, dan santun, dan bersahaja. Beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperdalam pengetahuan tentangnya. Tanggung jawab manusia menjaga lingkungan, berbuat kebijakan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanggung jawab menjaga lingkungan, berbuat kebijakan dan menciptakan kesejahteraan sosial dapat dilakukan oleh setiap individu dan masyarakat secara bersama-sama. Implementasi nilai kemanusiaan dalam agama berperilaku dengan kasih sayang, adil, dan peduli. Kasih sayang atau rahman kepada sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sahih Bukhari dan Muslim. Contoh membantu saudara yang sedang dalam kesulitan seperti memberi pinjaman tanpa riba atau menolong mereka yang sedang sakit. Kepada non-muslim, Islam mengajarkan kasih sayang universal. Dalam Al-Mutah 6.8, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik dan berperilaku adil kepada masyarakat yang tidak memerangi umat muslim, contohnya memberi bantuan kemanusiaan tanpa memandang agama maupun ras. Pada hewan, Nabi Muhammad SAW mengingatkan umat Islam untuk memperlakukan hewan dengan baik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang wanita masuk neraka karena mengurung kucing tanpa memberinya makan. Implementasi nilai kemanusiaan dalam agama berperilaku dengan kasih sayang, adil, dan peduli. Keadilan atau adil dalam kehidupan pribadi, Islam menekankan penting menegakkan keadilan meskipun itu merugikan diri sendiri ataupun keluarga. Dalam Quran An-Nasyah, Allah memerintahkan umatnya untuk menjadi saksi yang adil bahkan terhadap kerabat dekat. Contoh memberikan hak waris sesuai syariat tanpa memihak kepada salah satu terhadap kerabat dekat. Memberikan hak warisan sesuai syariat tanpa memihak kepada salah satu pihak. Dalam masyarakat, Rasulullah SAW menjadi teladan dalam menegakkan keadilan. Beliau tidak membedakan hukuman antara yang kaya maupun yang miskin. Contoh memberikan upah yang setara untuk pekerja yang sama tanpa dicerminkan danger ras maupun status sosial. Dalam kepemimpinan, Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil. Ia sering membantu langsung kondisi rakyatnya dan memastikan mereka tidak kelaparan.
Implementasi nilai kemanusiaan dalam agama selanjutnya, kepada fakir miskin, Islam menganjurkan sedekah, infak, dan zakat sebagai bentuk keadilan sosial. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Contoh, memberikan satuan kepada yatim piatu dan membantu biaya pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Dalam lingkungan, Islam mengajarkan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menanam pohon, maka setiap buahnya akan menjadi sedekah baginya. Contoh menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan atau terlibat dalam penghijauan. Kepada tetangga, Rasulullah SAW menekankan pentingnya memperhatikan tetangga hingga beliau bersabda, Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Contoh mengatakan makanan kepada tetangga yang sedang sakit atau berbagi saat hari raya. Kesejahteraan dalam Islam. Definisi kesejahteraan dalam Islam, kondisi kehidupan individu dan masyarakat seimbang, adil, dan makmur, di mana kebutuhan material, spiritual, sosial, dan budaya setiap individu terpenuhi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini mencakup aspek kebahagiaan dunia dan akhirat yang berlandasan pada prinsip keadilan, solidaritas, dan kasih sayang. Prinsip dasar kesejahteraan sosial dalam Islam yaitu keadilan atau al. Semua individu berhak mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang. Distribusi kekayaan harus merata melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Tanggung jawab kolektif. Ukhuwah Islamiyah. Umat Islam memiliki kewajiban untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Pemenuhan kebutuhan dasar hifiyah. Islam memastikan terpenuhnya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi setiap individu. Harmoni sosial, pemijat. Islam meningkatkan keislaman antara kepentingan individu dan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Ciri-ciri kesejahteraan sosial dalam Islam yaitu keseimbangan dunia dan akhirat. Kesejahteraan bukan hanya material, tetapi juga spiritual maupun moral. Keterlibatan yang kolektif memulai zakat, sedekah, wakaf, dan kerjasama sosial. Untuk Islam menciptakan jaringan dukungan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Kepedulian terhadap kelompok yang rentan, fokus pada perlindungan anak yatim, fakir miskin, dan kelompok yang terpinggirkan. Peran agama dalam masyarakat. Fungsi dan kontribusi agama sebagai pedoman hidup yang mengatur nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual untuk membantu individu yang berkarakter seperti menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Agama berperan sebagai sistem nilai yang memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan, baik secara individu maupun kolektif. Nilai penting peran agama dalam masyarakat sebagai kompas modal moral. Agama membimbing individu untuk membedakan antara yang baik dan buruk, serta menjadikan norma agama sebagai dasar dalam bertindak. Sebagai pengikat sosial, agama menciptakan solidaritas dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat melalui nilai kebersamaan seperti toleransi dan kasih sayang. Nilai penting agama dalam Islam selanjutnya sebagai sumber motivasi. Agama memberikan semangat hidup melalui pengajaran tentang tujuan akhir kehidupan, keimanan, dan ketergantungan kepada Tuhan. Sebagai penegak keadilan, agama berfungsi menjadi keadilan sosial melalui prinsip reward dan punishment baik dalam dunia maupun akhirat. Dimensi peran agama dalam kehidupan masyarakat, di mana dimensi spiritual memberikan panduan ibadah dan penguatan hubungan manusia dan Tuhan. Dimensi sosial mengajarkan hubungan yang harmonis antara individu melalui kepedulian sosial dan persaudaraan. Dimensi peran agama dalam kehidupan masyarakat, di mana dimensi pendidikan
membentuk karakter individu dengan menanamkan nilai-nilai akhlak dan etika yang mulia. Dimensi ekonomi mengatur sistem ekonomi berbasis keadilan seperti melalui zakat, sedekah, dan larangan riba untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Fungsi agama dalam masyarakat, pengawasan sosial. Agama berfungsi meneguhkan norma sosial dan memberikan tekanan moral pada individu untuk bertindak sesuai nilai kelompok. Memupuk persaudaraan agama menyatukan berbagai kelompok melalui nilai-nilai universal seperti kasih sayang dan fungsi agama dalam masyarakat bergerak perubahan sosial. Dalam suatu situasi tertentu, agama menjadi kekuatan revolusioner yang mendorong perubahan sosial menuju keadilan dan kesejahteraan. Integrasi dan disintegrasi sosial sebagai pengintegrasi agama menciptakan harmonis dalam masyarakat dalam menanamkan rasa saling menghormati. Sebagai diintegrasi dalam kondisi tertentu, agama dapat memunculkan konflik dan digunakan untuk tujuan tertentu secara sempit. Fungsi agama menurut Hendro Puspito, pengawasan sosial dan memupuk saudara. Di mana pengawasan sosial itu meneguhkan norma sosial, melestarikan nilai adat dan hukum, dan reward dan punishment berbasis agama. Sedangkan memupuk persaudaraan adalah mempererat hubungan lintas ras, suku, dan budaya, membentuk komunikasi persaudaraan global. Peran agama dalam mendukung pembangunan yaitu kontribusi nilai-nilai ajaran dan institusi agama untuk mendorong terciptanya masyarakat yang lebih baik melalui pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan moral. Agama memberikan panduan etis dan spiritual yang mendorong untuk umat berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa, baik melalui kerjasama, toleransi, maupun penguatan karakter individu. Nilai penting dalam peran agama untuk pembangunan yaitu motivasi moral, di mana agama memberikan semangat untuk bekerja dengan jujur, adil, bertanggung jawab, dan mendukung pembangunan. Keadilan sosial, melalui ajaran agama, masyarakat diajak untuk peduli pada pemerataan hasil pembangunan dan membentuk mereka yang kurang mampu. Kerukunan solidaritas, di mana agama menanamkan nilai toleransi dan persaudaraan sehingga pembangunan dapat berjalan dan dalam suasana damai dan harmonis. Salehan sosial, agama mendorong individu untuk memberikan kontribusi nyata dalam membentuk kerjasama, zakat, infak, wakaf, dan partisipasi lainnya. Peran agama dalam berbagai aspek pembangunan, yaitu pembangunan fisik, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proyek infrastruktur, serta pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, ataupun fasilitas publik. Menanam nilai gotong royong untuk mendukung pembangunan fasilitas umum. Pembangunan sosial, agama berperan dalam membangun harmonis sosial melalui pengajaran toleransi dan kerjasama antar kelompok, mengurangi konflik dengan menanamkan nilai-nilai kedalaman dan saling menghormati. Pembangunan ekonomi, ajaran tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf, mendukung pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Mengedepankan prinsip ekonomi Islam serta larangan riba untuk menciptakan ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan moral dan karakter. Agama membangun individu yang berintegrasi, bertanggung jawab, dan disiplin. Mengedukasi umat yang berperan aktif mendukung program pembangunan pemerintah sesuai dengan prinsip etika dan keamanan. Contoh peran agama dalam pembangunan adalah melalui diakonia transformatif, di mana mengarahkan khotbah atau ceramah keagamaan untuk mendorong umat berpartisipasi dalam program pembangunan, memberikan edukasi agar umat tidak merugikan pembangunan seperti menolak korupsi dan mendukung proyek infrastruktur, program sosial keagamaan, di mana lembaga agama mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk membangun fasilitas umum dan membantu kelompok yang kurang mampu. Kegiatan bakti sosial seperti menyediakan air bersih, listrik, dan kesejahteraan di daerah terpencil. Kesimpulan dari materi ini adalah Islam menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Peran agama sebagai penuntun moral sangat vital dan membangun masyarakat yang bermartabat. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk itu cukup sekian dari saya. Bila topik kedua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.